Dunia pastry sangatlah luas. Gak cuma ngomongin produknya, tapi juga ngomongin konsep bisnisnya dan juga orang-orang di baliknya. Istilah pastry chef itu benar-benar sering terdengar lah kalau kita emang terjun di dunianya. Mereka adalah orang-orang di balik kelezatan dari makaron yang kita makan dan juga croissant yang kita makan setiap pagi. Nah, kira-kira mau kenalan gak sih sama dua orang yang saya hari ini hadirkan untuk ngobrol tentang dunia pastry? Saya Adi Satya. This is I Work with Chocolate. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial, yaitu dari Chef Ayu dari The Chocolate School dan juga Chef Chanya dari Kaya Baking. Apa kabar, Chef? Baik, kabar baik. Aku jelas-jelas baik. Lagi sibuk apa nih kalian berdua? Kira-kira di dapur kalau Chef? Kalau aku sesuai namanya kayak baking, jadi tiap hari aku ngajarin croissant. Kalau Chef Ayu? Masih sibuk untuk melakukan produk aplikasi sih, yang tentunya pakai coklat. Nah, kan hari ini kita spesial banget karena kita lagi podcast di Bandung. Bandung kan dikenal dengan pastry-nya dan juga bakery-nya dan banyak banget bahkan toko-toko pastry dan mungkin juga ada banyak banget showcase bakery yang cukup terkenal ya dari sini ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin bakery dan pastry, kira-kira di 2005 ini tren apa yang akan naik dan mungkin yang sudah naik belakangan ini? Kalau yang sedang naik ya, yang pasti itu yang Dubai itu. Si Kunafa pistachio itu dari akhir tahun kemarin sampai sekarang ini masih viral. Masih orang bikin lah. Nggak cuma di croissant tapi di coklat. Atau mungkin kebalik ya, dari coklat dulu ya. Kayaknya dari coklat Dari dulu. coklat dulu. Tapi semuanya kayaknya hampir semua produk diaplikasin ke arah-arah Dubai coklat ya, yang pakai pistachio sama kunafa gitu. Terus sebenarnya dari produk si pistachio kunafa ini sebenarnya apa sih yang membuat orang tuh akhirnya tertarik? Karena sebenarnya kan konsep yang sama dari dulu ada juga Cromboloni kan cuma bertahan cuman kayak nggak ada setahun gitu kan. Ini kan udah kayak lumayan panjang dan aplikasinya juga beragam gitu. Gak cuma dari coklat tapi juga sekarang udah merambah ke chiffon dan lain-lain kan. Kira-kira faktor apa sih yang membuat si kunafa ini menjadi spesial dan memiliki umur yang panjang nih buat viral gitu? Kalau dari aku pribadi sih karena memang rasanya juga untuk yang sekarang mungkin orang nggak terlalu suka yang manis ya. Dan menurutku kunafa itu dia kombinasi antara si pistachio itu kacangnya dengan si kunafa yang ada teksturnya. Nah sekarang orang-orang tuh malah banyak yang suka makan pastry itu yang ada teksturnya. Oke. Nah, jadinya kayaknya orang juga masih banyak pengen nyobain nih gitu. Karena juga kan dia kan banyaknya aslinya dari Dubai itu ya. Kan banyak yang buat nih di sini. Jadi orang tuh masih mau coba juga, masih mau cari-cari. Kalau dari Kaya Baking sendiri, dari murid-muridnya chef sendiri, emang banyak banget permintaan untuk diajarin nih untuk bikin produk kunafa pistachio gini? Kalau aku sendiri sih nggak ngajarin ya di kelas aku. Cuma mereka yang udah belajar dari aku, terutama yang udah punya bakery shop, mereka bikin sendiri sih. Oke. Iya, tapi belajarnya bukan dari aku, mungkin bisa dari Kak Hayu, dari yang lain kayak gitu. Rata-rata pada ngembangin sih. Ngembangin Basicnya belajar venuserinya atau rotinya sama Chef Cahyana. Kemudian dikembangin dengan rasa-rasa yang baru. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk UMKM nih yang baru banget nih mengenal pistachio kunafa sendiri, untuk tahun ini apakah mereka waktu yang momen yang pas kah apa udah terlalu terlambat untuk mereka untuk ngembangin si produk pistachio kunafa ini? Kalau menurut aku sih udah berjalan sih. Kalau kayaknya bentar lagi akan ada tren baru nih. Kalau yang sekarang lagi agak naik selain kunafa malah menurutku adalah cheesecake sih sebenarnya. Oh, cheesecake ya? Yang burn cheesecake itu sih yang menurut lagi naik salah satunya. Karena kan Dan pastinya kalau di tahun 2025 ini kayak Venuseri masih jalan terus ya. Masih. Venuseri, sourdough Iya, itu masih itu masih. lagi naik-naiknya sih sekarang. tapi untuk Venuseri dan sourdough kan sebenarnya produknya udah emang itu sebenarnya bukan produk yang viral tapi emang konsisten selalu ada dan selalu naik kan di setiap tahunnya kan. Dan itu juga akan menjadi salah satu produk favorit di tahun 2025 untuk dipromosikan atau untuk dibikin produknya. Iya. Itu sebenarnya lebih ke bukan favorit ya kalau menurut aku, tapi itu tuh kayak udah kayak nasi lah kalau kita bilang ya. Betul. Kayak croissant atau sourdough sebenarnya kan itu dari luar ya. Cuma pelan-pelan itu udah jadi kayak kebutuhan juga buat kita.
Kayak kita makan nasi, sekarang kita makannya jadi roti. Alternatif lah. Alternatif ya. Kayak gitu. Tapi sebelum untuk kita ngomongin lebih lanjut soal itu, aku sebenarnya pengen educate orang-orang juga. Sebenarnya kan ada banyak banget yang belum tahu perbedaan dari veneserie sama pastry sendiri itu apa sih. Orang mikirnya pastry itu bagian dari veneserie atau mungkin kebalikannya. Bisa jelasin gak sih Chef? Nah ini nih aku sangat suka banget nih sama pertanyaan ini. Sedikit aku jelasin tentang Vinoiserie. Dibacanya Vinoa. Vinoiserie. Vinoiserie. Itu tuh artinya kudapan dari Vienna. Oke. Jadi kayak croissant brioche itu bukan dari Prancis, Oke. tapi dari Vienna, Vienna. Austria. Nah, itu tuh perbedaan sama pastry sebenarnya nggak ada karena Vinoiserie atau croissant itu termasuk pastry. Di pastry itu ada 6 cabang dan salah satunya si croissant itu. Oke. Makanya memang itu pantas sih dibuat dipanggilnya pastry itu emang udah masuk. Tapi kalau kita jualan kayak roti itu nggak bisa disebut pastry karena beda ibunya gitu. Oh beda ibunya. Beda induknya. Berarti sebenarnya induknya itu adalah si pastry ini kan. Sebenarnya baru bercabang atau kebalikan ya. Si pastry emaknya, induknya. Induknya. Si Vinoiserie itu anaknya. Oke. Jadi masih ada anak-anak lain. Ada 5 lagi berarti. Kalau dari Chef Hayu? Ya sama sih. Oh, iya. Kayaknya udah dijelasin banget sama Chef Cahyana, kayak cake itu juga jadi salah satu anak buahnya pastry juga dan yang lain-lainnya juga. Tapi kalau misalnya, berarti sebenarnya untuk membuat kedua produk tersebut ilmunya pun berbeda dong? Berbeda. Berbeda ya? Beda. Dan kalau udah dialami oleh mungkin Chef Hayu, lebih susah untuk membuat produk pastry yang lain atau Vinoiserie itu udah kayak bisa aja dibuat sama orang yang emang ngerti dunia pastry? Kayaknya kalau Vinoiserie itu masing-masing punya beda keahlian sih kayaknya ya. Kayak aku sebenarnya lebih di coklat sama pastry gitu. Kalau untuk Vinoiserie sih kayaknya menurut aku agak lebih rumit ya. Lebih rumit ya? Kalau buat aku pribadi. Jadi karena itu memiliki keahlian yang beda sih. Setuju Chef? Setuju banget. Soalnya aku kalau disuruh tempering juga nggak bisa. Nggak bisa beneran. Jadi kita emang benar-benar dua sisi yang beda sih. Aku pastry coklat, dia ke Vinoiserie di bakery dan yang lain-lain. Bener banget. Tapi kalau buat Chef Cahaya sendiri udah menggeluti dunia Vinoiserie itu udah lama kan emang dari awal emang terjun ke dunia pastry emang udah saya belajar ini aja gitu. Iya, aku dari awal udah di sini gitu di Vinoiserie. Tapi sebenarnya kalau melihat produk-produk Vinoiserie yang ada di Indonesia gitu, khususnya di Jakarta dan Bandung, menurut Chef produk yang dijual tuh sudah proper dan sih bisa dibilang Vinoiserie. Kayak mungkin dari croissantnya kualitas Vinoiserie yang Chef kenal dengan apa yang terjadi di lapangan itu sudah bisa dibilang proper nggak? Dan kira-kira kalau misalnya belum proper tuh antisipasinya apa? Kalau menurut aku ya so far sampai sekarang itu udah cukup proper. Mungkin di 90%-an lah. Maksudnya kalau kita bikin kan bukan cuma dari bahan tapi dari alat juga gitu. Jadi menurut aku apa yang terjadi di Indonesia kayak bahan-bahan kayak kita butter kan sebenarnya kurang kalau kita bandingin sama Malaysia atau Singapura gitu. Terus alat-alat juga kita masih ngandelin alat-alat roti lah. Walaupun sebenarnya nggak beda ya, cuma buat Vinoiserie ini ya harusnya bisa lebih up lagi gitu buat alatnya. Oke. Tapi sebenarnya dari step untuk membuat Vinoiserie sendiri itu yang paling penting apa sih? Apakah dari proofingnya atau dari step awalnya gitu-gitu yang paling krusial dalam pembuatan Vinoiserie? Yang paling krusial itu stepnya di laminasi. Laminasi ya? Ya, jadi kita masukin butter, butter. Jadi itu harus berurutan dan nggak boleh tumpang tindih satu sama lain. Maksudnya nggak boleh nyatu. Kalau nyatu nanti rotinya nggak bakalan ngembang, croissant nggak bakalan ngembang. Itu yang paling sulit. Karena ya selain dari temperatur kita juga harus tahu feel-nya gitu. Kapan ini bisa dilaminasi, terus kapan nggak bisa harus stop. Nah itu sih, itu paling krusial. Dan itu banyak banget yang mungkin orang di luar sana yang agak salah ya. Benar. Ya benar, karena pengalaman aku pribadi juga dulu waktu belajar si butternya masih keras banget, dimasukin ke adonan jadinya pada saat dilaminasi pecah ya butternya ya. Benar. Ya jadi itu juga ada tekniknya sebenarnya. Harus bisa mengkontrol dari suhu si adonannya sama butternya. Jadi supaya pada saat dilaminasi dia nggak pecah. Nah itu nanti yang membuat si layer dari croissantnya itu jadi cantik pada saat dibelah. Nah ngomongin soal produk berarti ngomong juga soal kualitas dong. Kualitas produk. Kan tipikal orang Indonesia adalah lebih suka untuk menciptakan produk yang kuantitinya lebih banyak daripada kualitinya kan.
apakah itu yang benar-benar terjadi di lapangan atau justru ini nggak ngomongin soal financial tapi juga ngomongin secara pastry secara keseluruhan ya. Apakah emang terjadi karena kan banyak banget yang misalnya ada bakehouse yang awalnya enak terus kayak akhir-akhirnya juga rasanya kurang gitu-gitu. Itu emang terjadi dan biasanya tuh apakah faktor apa yang membuat mereka mengubah dari quality to quantity gitu biasanya? Kalau menurutku karena sekarang itu rata-rata bahan-bahan baku kan juga lumayan naik ya. Mungkin para produsen juga kayaknya ketakutan untuk bisa kekurangan pembeli. Jadinya kayaknya mereka merubah juga untuk ingredientsnya. Jadi punya produk juga kualitasnya jadi agak menurun. Jadi sebenarnya kalau menurutku kita harus penting banget sebagai teknik sebagai chef itu harus bisa menjaga kualitas dari produknya. Bukan hanya sekedar mementingkan ini aja sih banyaknya yang beli produk dari mereka ya. gitu sih kalau menurutku ya. Kalau Itu kayaknya banyak sih yang kayak gitu. Menurut aku sama juga sih. Yang pertama itu paling umum sih pasti dari bahan. Ketika bahan harganya naik ya kita harus mau gak mau harus nurunin harga buat penyesuaian. Soalnya kalau tetap di harga segitu ya margin mungkin tipis buat para pelaku usaha gitu. Ya mungkin dari aku kalau harga tetap dinaikin ya kita harus lebih kreatif aja. Kreatif ya. Iya itu. Nah itu tuh yang sebenarnya menjadi pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalian berdua tuh menciptakan sebuah ide kreatif, maksudnya inspirasi dari mana? Apalagi kan kalian juga sebenarnya udah bertahun-tahun kan mempelajari dan udah bergelut di dunia pastry sendiri. Kalau dari Chef Hayu sendiri memunculkan ide kreatif untuk membuat sebuah produk itu prosesnya gimana sih? Ide kreatif ya. Kalau aku pribadi zaman sekarang kan kita udah gampang banget mau belajar. Kalau zaman dulu kita harus sekolah. Bener. Harus belajar dulu sama dosen kita. Bener. Nah kalau sekarang tuh kita belajar gampang. Tinggal buka Instagram, cari explore atau buka Pinterest buat ide-ide baru. Nah kita bisa bahkan di mana-mana YouTube juga udah banyak resepi-resepi ya yang kita bisa aplikasiin atau kembangin. Kalau aku sih sekarang lebih banyak follow Instagram tuh chef-chef dari luar. Jadi kita bisa tahu terus update dari tren-tren terbaru tuh apa. Dari situ nanti aku bisa kembangin ke produk yang aku mau buat gitu aja sih paling. Sama kalaupun aku pribadi masih banyak juga tanya-tanya sama teman-teman chef seperti Syahyana juga. Kalau untuk belajar Venoseri kemarin belajar bareng dan nggak pernah malu sih kalau mau nanya bahkan ke adik-adik yang umurnya lebih di bawah aku. Karena mungkin mereka juga trennya lebih dan bahkan lebih tahu pastry daripada aku yang sekarang. Jadi aku banyak-banyak tanya juga sih, konsultasi sama temen, ngobrol-ngobrol sama teman-teman pastry dan bakery lainnya. Gitu. Kalau Chef Syahyana? Sama sih. Aku juga follow chef yang ada di Instagram karena kebanyakan kan kita masih ngikutin dari luar juga ya. Contohnya aja kayak tadi yang si Kunafa kita dari luar. Terus aku kadang suka jajan aja sih. Jadi aku keliling-keliling Bandung misalkan atau kalau ke kota lain gitu, main ke bakery shopnya atau kadang kan aku juga ada yang minta bantu buat proyekan atau apa. Aku suka tanya di sini makanan tradisionalnya tuh apa gitu. Nah aku bikin combine sama pastry gitu, sama croissant terutama. Gitu aja sih paling jadi ya sambil lihat-lihat gitu apa yang ada di sekeliling. Gitu. Sama kayak sekarang juga banyak kayaknya kayak baking studio kan kayak udah mulai ada short class. Itu yang mungkin kita bisa join untuk tambahan-tambahan ilmu juga. Kayak gitu sih. Benar banget. Nah itu yang juga mungkin orang-orang harus di-encourage ya. Sebenarnya ya mungkin mereka bisa ngelihat apa yang ada di sosial media. Tapi kan untuk teknik realnya emang harus belajar dong. Kayak istilahnya ya tadi either ke baking studio atau ke baking studionya Chef Syahyana gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya untuk kan pasti orang mikir kayak aduh harus sekolah lagi ya mahal gitu-gitu. Itu gimana sih kayak ada gak sih kayak cara agar kita tuh gak terhindar dari pikiran. Karena kan sebenarnya kan ini kan kamu sekolah di baking studio itu untuk jangka panjang kan. Kira-kira ada ini gak sih kayak tips untuk menghindari pikiran-pikiran kalau sebenarnya untuk para yang murid-murid baru nih terutama kan buat encourage mereka gitu. Untuk dipanggil jadi chef tuh nggak cuman kita lulus dari sekolah kulineri langsung bisa dipanggil chef. Enggak dong. Kita kalau bisa dipanggil chef pertama itu harus dengan pengalaman juga. Jadi kalaupun mau punya keahlian, maksudnya jangan sungkan untuk bisa
expand uang gitu buat belajar, karena kita juga kan sekolah juga kan pakai uang juga gitu. Kita juga ngeluarin dana juga untuk bisa belajar banyak hal ya, tentunya pakai uang. Tapi jangan pernah khawatir sih kalau menurut aku, karena ilmu yang dibagikan kan juga bukan ilmu yang gitu-gitu aja gitu. Pasti kan kita juga ngikutin tren, dan dari apalagi kelas-kelas yang hands on gitu ya, itu semuanya kenapa mahal, kenapa mungkin harganya lebih mahal sedikit gitu, ya karena kalian terjun langsung gitu. Bahkan ada beberapa kelas yang cuman isinya 1-2 orang ya. Benar. Yang supaya lebih private gitu. Private ya. Jadi benar-benar kayak intens banget antara murid dan chefnya gitu loh. Betul. Kayak biasanya kayak gitu kan kalau ngajar ya. Iya, kebetulan kalau aku di KY itu cuma 3 orang. 3 orang doang ya. 3 orang. Bahkan 3 orang Iya. doang. Karena aku gak mau terlalu banyak, kalau terlalu banyak kan pasti bakalan lebih banyak pertanyaan ya gitu. Jadi ya kurang ke kontrol lah. Kalau bertiga jadi kita bisa lebih lebih banyak diskusi lah soal produknya. Nah, ngomong Dan soal itu dan juga kalau misalnya belajarnya juga kenapa mahal, kadang-kadang nanti abis kelas juga banyak kan mereka masih nanya-nanya juga kok ke chefnya, jadi nggak cuma ada di kelas itu doang kok, nanti setelah kelas juga pasti rata-rata masih pada nanya ya kan. Iya benar juga sih, benar-benar. Nah, ngomong soal education untuk menjadi seorang pastry chef, aku pengen nanya nih ke kalian berdua, khususnya Chef Ayu dan Chef Cahyana. Apa sih yang membuat kalian tuh memutuskan dari awal terjun untuk ke dunia ini gitu? Kayak mungkin dari Chef Ayu gitu. Kayak, Aku sebenarnya awalnya nggak mau masuk ke dunia pastry sih, karena jujur nggak suka masak, nggak suka baking juga dari kecil. Dan kebetulan orang tua juga bukan orang tua yang sering masak dan bukan orang tua yang sering baking ya, masak sih ya. Ini adalah suatu hal yang kebetulan karena aku awalnya tuh sebenarnya di hotel manajemen. Hotel manajemen. Terus abis itu kok ternyata belajarnya kayak gini, aku disuruh bersihin toilet nih, kok disuruh bersihin kamar hotel, nggak suka gitu intinya. Terus gimana ya, mulai semester 3-4 mulai belajar pastry sama kulineri. Terus kayaknya kalau kulineri jujur aku nggak suka yang motong-motong bawang tuh, aduh. Karena setiap kelas kulineri ya udah cuma ikutin doang tim yang lain bikin, aku cuma manut aja. Nah tapi pastry udah mulai suka lah pastry, sampai akhirnya training, belajar milihnya pastry, terus kemudian dari situlah aku mulai aku ambil pastry. Dan aku mikir kalau kayak gue kalau di hotel gue nggak mau deh di service gitu, atau gue nggak mau deh di front office, gue nggak mau ketemu banyak orang, gue mendingan di pastry ya kan. Kalau di hotel kan cuma di B1 di basement ya kerjanya, jadi nggak ketemu banyak orang, jadi aku nggak mau deh, yaudah gue di pastry aja gitu. Jadi awalnya sih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi awalnya nggak suka ya, tapi ya Awalnya nggak suka. Awalnya justru dulu malah maunya masuknya ke kedokteran gigi tadinya. Tapi nggak tahu tiba-tiba kok diarahinnya sama orang tua, udah kesana aja perhotelan gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Kalau Chef Cahyana? Kalau aku sama sih, hampir sama ceritanya. Sebenarnya niat awalnya gak masuk pastry sih. Tapi kalau ada hobi bikin kue ada. Jadi dulu tuh aku sebenarnya pengen daftarnya keguruan. Iya, aku juga dulu juga suka guru sih. Iya, dulu tuh pengen jadinya guru sejarah. Oh iya. Iya, guru sejarah. Cuma gak keterima. Terus aku masuk ke cafe bakery kayak gitu di Bandung. Nah, di sana aku mulai belajar tentang si bakery, pastry gitu, dan ambil beberapa kursus juga. Lama kelamaan kok malah enak ya di sini gitu. Kerjanya makan gitu. Makan ya awalnya. Iya, makanya ini kayak teman-teman aku SMA gitu, teman-teman SMA lihat sekarang tuh kok jadi kayak gini gitu. Ya iyalah tiap hari Kebanyakan makan. lagi ya. Tapi ada gak sih momen dimana kalian tuh kayak mikirnya ya, kayak jalur hidup yang saya pilih itu benar gitu. Kayak ada momen dimana ada gak sih kayak gitu, kayak merasa kayak mungkin dengan sebuah prestasi, maksudnya prestasi tertinggi yang membuat kalian tuh benar-benar kayak yakin, akhirnya saya menemukan hidup saya di sini gitu. Kalau dari Chef Ayu, kira-kira pas momen apa gitu? Momen apa ya? Ketika mungkin aku bisa mencapai suatu kemenangan pada saat join kompetisi kali ya. Itu apa tuh? Kemenangannya di mana dan lagi kompetisi apa itu waktu itu? Cuma kompetisi live kompetisi 8 jam bikin showpiece coklat pastry. Itu bukan pastry sih, kayak entremet, plat dessert. Cuma di Indonesia sih waktu itu. Tapi pada saat itu adalah selection buat ke Asian Pastry Cup di Singapura. Ya gitu aja sih sebenarnya yang membuat aku jadi kayak
kayaknya ini deh oke gitu buat Buat jalan karir hidup gitu, ya, buat karir. buat karir gitu. Kenapa nggak dilanjutin aja gitu? Kalau chef? Kalau aku karena aku ada di dunia ngajar ya, aku tuh seneng ketika ada murid aku yang bilang, wah chef ini enak gitu, ini anak aku suka, tetangga suka, terus ada juga yang bilang customernya suka. Dari sana wah bisa nih. Iya kayak bisa ya. Kayak gitu. Tapi dari sepanjang sejarah kalian berada di dunia ini, ada gak sih momen dimana kalian aduh hampir putus asa gitu kayak duh susah banget belajar pastry atau belajar finissery gitu, kayak ada gak sih? Atau emang dari awal tuh udah kayak udah sekali suka langsung ke sananya udah kayak bener-bener passionate gitu? Atau kegagalan yang membuat kalian aduh sempet menyerah gitu? Aku ketika udah mulai bosen nyari-nyari ide sih. Kadang ada masanya jenuh. Apalagi yang mau dibikin ya, apalagi yang mau dikembangin ya gitu. Jadi balik lagi kadang-kadang yang akhirnya tuh yang aku kembangin lagi dari hal-hal yang memang udah lama ya, dikembangin lagi ke sesuatu yang modern. Paling gitu. Ketika lagi jenuh, akhirnya nggak tahu mencari ide itu di momen itu sih. Kalau chef? Kalau aku kayaknya aku nggak ada sih. Udah aman ya dari awal udah aman ya? Udah aman. Kalaupun ada Belum kali ya. kegagalan itu, jangan. Jangan. Ya kalaupun ada kegagalan kayak dulu gitu mau bikin produk A gitu. Hari ini gagal, wah ini makin terpacu. Besok boleh gagal, besoknya gagal, besok boleh gagal lagi. Pokoknya sampai bisa aja. Malah makin terpacu sih. Ya bersyukurnya kayak gitu. Ya, Gak memang ada, harus. semoga gak ada aja ya. Jangan. Jangan pernah putus asa. Nah, sebagai pastry chef, pasti kan kalian ekspektasi kalian setiap kali buat produk, pasti ekspektasikan adalah ya produk ini enak dan semoga orang ini suka gitu kan. Tapi pasti ada dong kritikan-kritikan yang masuk nih kayak tiba-tiba kan apalagi kan kalau tes kan bisa dibilang sangat subjektif lah ya. Gak semua orang suka dan mungkin gak semua orang ya mungkin semua orang juga beberapa suka gitu kan. Tapi gimana sih kalian menyikapi sebuah kritik dan bagaimana kalian bisa bangun dari kritik tersebut kalau sebagai seorang pastry chef? Kalau aku sih pertama kalau rasa itu kan biasa ya, orang bebas mau suka atau enggak. Tapi kalau aku pribadi yang penting yang pertama adalah akunya suka dulu. Kalau emang akunya suka sama produk yang aku bikin, aku sih nggak begitu bagaimana gitu kepikiran kalau orang tuh suka atau enggak sama produk aku. Paling itu akunya dulu yang suka. Dari diri sendiri berarti ya? Nah, aku dulu yang suka. Kalau chef? Kalau aku hampir sama sih. Ya karena rasa memang relatif ya. Tiap orang punya experience rasa berbeda. Ya paling kalau ada kritikan aku tampung dulu aja sih. Aku pikirin ini benar atau enggak gitu. Makanya kan kita kalau misalnya trial tuh sampai benar-benar berhasil dan memang kita sendirinya suka produknya sih. Bener. Ya kalau masuk akal membangun pasti kita pakai. Nah sekarang kita kembali lagi ngomongin soal bisnisnya sih sebenarnya sih. Kalau mungkin ya karena bahan-bahan kan memang lagi naik kan. Apalagi ngomongin soal coklat gitu kan. Banyak banget yang UMKM tuh yang benar suffering gitu kan. Banyak banget yang juga akhirnya memutuskan untuk tutup padahal usia mereka baru kayak setahun 2 tahun gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kacamata kalian nih berbisnis di F&B sebenarnya kunci utamanya apa sih untuk bisa bertahan di situasi yang kayak gini? Kayak dimana semua mahal dan kompetisi juga makin kencang gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak tips bisa bertahan gitu di dunia F&B gitu? Kalau menurut aku ya, pertama kita benerin dulu produknya. Maksudnya kalau kita sebagai pelaku usaha kita harus lihat produknya. Misalkan sepi nih si tempatnya, ini produknya udah bener atau belum gitu. Kita bisa tanya teman atau misalkan siapa di Instagram, misalkan DM siapa ini mau nggak saya kirimin buat review atau tolong liatin ini bagus atau enggak. Itu tuh jangan sungkan. Kadang ada juga orang yang nanya kayak gitu sama aku dan aku jawab. Pokoknya aku senang kalau ada yang nanya kayak gitu. Pokoknya buat produk dulu lah. Produknya dibikin sebagus mungkin. Yang kedua, kita harus kencengin di promosi. Kayak TikTok atau Instagram. Jadi harus lebih kreatif buat promosiin kalau sekarang itu. Kalau aku lihat ya. Karena menurut aku ada beberapa usaha juga kalau secara produk tuh bisa dibilang biasa aja. Tapi karena brandingnya yang kenceng, wah dia waiting list terus ngantrinya gila banget. Itu kekuatan dari media sosial Media tuh. sosial ya. Gila banget. Sama mungkin kalaupun memang mau ganti bahan misalnya karena bahan yang biasa kita pakai itu mahal banget.
Itu yang paling harus kita lakuin tuh kayaknya jangan pernah malas buat trial sih. Jangan mas. Jangan malas buat trial, terus sama mungkin packaging juga kayaknya berpengaruh sih kayaknya Oke. untuk bisa. Karena orang yang pertama lihat kan bukan pertama kali itu kan mata dulu kan. Kayak mata kalau udah lihat baru tuh pada beli gitu. Pada mau coba. Oke. Instagramable ya. Di Instagramable ya. Instagram. Sekarang Yang bisa keduanya di-post di itu. story. Nah, Terus Chef Ayu juga sebenarnya sering beberapa kali viral ya di TikTok ya. nggak pernah jujur. Terus juga ngomongin, nah ini sekarang ngomongin coklat karena kan kita lagi di awal ke coklat kan. Iya, iya. Pastry dan coklat, Venezuela dengan coklat itu seberapa dekatkah mereka? Wah Buat itu, kalian? Itu udah dekat sangat banget. dekat banget. Deket banget sih. Dekat banget Tapi itu. sebenarnya flavor itu sebenarnya di sekarang kan tadi ada sempat bilang kalau cheesecake lagi menjamur gitu. Apakah coklat ini akan tergeserkan di masa depan gitu dengan flavor lain gitu? Coklat wah enggak sih. Enggak, terutama buat di Indonesia. Karena kata dosen aku tuh pernah bilang, Cahya kalau bikin produk itu tuh kalau di Indonesia nggak jauh dari coklat sama keju. Beliau bilang kayak gitu. Oke. Di Indonesia tuh sangat nyoklat banget lah gitu. Nyoklat banget. Dari kecil kita udah terbiasa Betul, betul. makan coklat, jadi coklat gak bakal hilang. Kan bahkan juga cheesecake aja juga dikombinasikan sama Iya, coklat kan. benar, Bahkan benar. ada yang pakai brownies coklat di bawahnya. Jadi memang mereka salah satu kolaborasi juga. Bener. Bolen Bolan bisa. pisang keju coklat Iya, ya kan? itu udah di Bandung legend lah. udah legend banget. Iya. Semua suka. Tapi untuk ya kembali tadi kan salah satu alasan yang banyak banget yang suffering adalah itu harga coklat lagi mahal nih. Pertimbangan untuk memakai coklat baik dan biasa aja atau mungkin coklat yang nggak terlalu bagus gitu. Banyak banget orang yang memutuskan untuk akhirnya yaudah karena harga mahal saya ubah deh jenis coklatnya yang tadi mungkin pakai real coklat atau voucher ke kompon gitu. Seberapa riskankah strategi kayak gitu? Apalagi kan mungkin beberapa teman-teman F&B gitu pasti ada yang berpikir kayak gitu kan untuk khususnya untuk produk-produk yang memiliki coklat dalamnya gitu. Menurutku pasti itu akan ngerubah banget di rasa sih kalau misalnya dia benar-benar rubah dari curvature sampai ke compound ya. Jadi itu balik lagi nanti bagaimana kualitas di produknya itu. Tapi kan untuk Indonesia sendiri kan pasarnya juga masih suka yang manis gitu berapa daerah juga. Jadi kalau menurutku nggak apa-apa sih. Paling kalaupun yang mau ganti ya coba seperti yang Cahyana bilang tadi, mungkin bisa dikasih coba dulu ke beberapa teman-teman untuk kasih review gitu atau mungkin di trial dulu rasanya atau mungkin bisa dikombinasikan dari compound dan curvature supaya bisa nge-reduce HPP-nya juga atau costingnya dan harganya, mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau di Chef China? Kalau dari aku coklat kalau diganti bahan pasti sih ganti rasa juga. Terus itu tuh efeknya ke customer, terutama kalau kita bikin tempat buat segmentasinya yang tinggi, karena kan mereka sebenarnya nggak terlalu masalahin sama harga ya. Ya. Enaknya tuh. Jadi ya kalau harga coklat naik ya mungkin kita bisa naikin coklatnya. Yang penting kualitinya ya jangan sampai ngedrop. Ya nggak semua segmen market sih. Tapi kalau marketnya yang middle up ya pasti mereka kayaknya nggak terlalu keberatan. Tapi kalau dari Chef sendiri selama berada di Kaya Baking, Chef lebih mengencourage orang untuk menggunakan coklat yang kayak gimana? Buat Kalau chemistry? aku Caperture itu harus Caperture. Kenapa harus Caperture? Soalnya sambil aku ngedukasi bahwa coklat itu ada dua ya, ada compound sama Caperture. Nah, yang dari kita makan dari kecil itu kebanyakan compound kan. Nah ini aku kenalin Caperture coklat yang asli gitu ya. Intinya semakin pahit coklat itu semakin bagus karena Semakin gulanya bagus, kan? emang tambah dikit. Lebih ke sana sih buat ke edukasinya juga selain dari rasa. Selain dari rasa ya? Ya kebetulan buat kelas aku udah di support sama embassy juga. Jadi curvature pakainya ya. Coklat ya? Bener. Nah ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah mau selesai. Jadi pertanyaan menurut saya sih lebih kayak 2025 bisnis Venezuela pastry akan seberapa masif kah melawan bisnis yang kayak savory-nya gitu? Lebih banyak orang bakal lebih banyak makan produk manis atau lebih banyak orang makan produk gurih di tahun 2025 ini? 2025 ya menurut aku 70-30. Buat yang manis 70. 70. Iya, karena apa? Karena kadang orang kalau
dia beli kue gitu atau pastry bayangannya tuh manis. Manis ya. Manis. Jadi kalau ada pun yang savory biasanya buat selingan aja Buat biar nggak selingan terlalu aja. bosan. Kalau chef? Kalau aku pribadi kayaknya kalau ngelihat di media sosial kayaknya sekarang orang mulai banyak jual yang manis-manis sih. Kayak yang manis-manis akan masih banyak peminatnya kalau menurutku. Tapi kalau kayak modelan kayak less sugar gitu-gitu, reduce sugar gitu-gitu akan berkembang gak sih di 2025? Oh kalau iya pastinya untuk yang itu tren sih, itu lebih ke arah tren. Orang sekarang udah concern ke kesehatan ya. Jadi udah mulai banyak berapa perubahan di pastry dan juga di Venuserie dan lain-lain ya. Makanya mulai ada yang mulai kontrol gula dan juga yang gluten free gitu-gitu ya. Jadi kita udah sebagai orang yang membuat pastry dan juga Venuserie udah mulai ke arah-arah sana. Oke. Terima kasih Chef Hayu dan Chef Cahyana Ya, sudah bergabung sama-sama. di Alam Tempat. Semoga ilmunya bermanfaat nih buat teman-teman F&B dan juga mungkin orang-orang yang baru memulai nih untuk bisnis di pastry. Oke. Sekian obrolan saya dengan para teman-teman pastry yang semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. See you in the next episode.